Pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Ibu presensi dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Rifa. Rifa. Kemana Rifa? Mungkin telat. Oh ya. Yang lain masuk semua? Masuk. Di musim yang pergantian musim ini kalian jaga kesehatan ya, karena banyak yang sakit, jadi harus menjaga imun kalian supaya bisa tetap sekolah. Iya. Sebelum ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu, yaitu Padamu Negeri. Berdiri atau duduk? Gimana, mau berdiri atau duduk? Duduk. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi manusia, lalu cara masyarakat memanfaatkan keanekaragaman hayati tanpa merusaknya itu bagaimana? Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan di atas tadi, Ibu memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan jenis keanekaragaman hayati. Terus yang kedua, manfaatnya. Yang ketiga, hubungannya antara keanekaragaman hayati dengan kegiatan ekonomi sosial. Dan yang keempat, menganalisis hubungan antar keanekaragaman hayati dengan kegiatan ekonomi. Nah, yuk kita ice breaking dulu. Ayo. Ice breakingnya yang kalian tahu, yang tepuk semangat. Bersemangat. Tahu. Oke, kalau ice breaking. Ya, kita berdiri ya. Yuk, kita berdiri menyanyikan lagu yang bersemangat tadi. Langsung aja ya, nggak usah tambah musik ya. Mungkin ada yang telat ini. Angin telat. Angin. Oh, Lipat telat. Dari mana tadi kok baru datang? Tadi saya ikut dulu di jalan. Oh ya udah, langsung duduk aja. Ibu musik. Bisa ya.
janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, silakan duduk kembali. Ibu pusing, Bu. Kenapa pusing? Nanti aku jadi serigala tahu. Nggak mungkin. Ya aku di Marbet ya sama. Jadi ini merupakan gambaran peta Indonesia yang menunjukkan bahwa di Indonesia ini terdapat keanekaragaman hayati flora dan fauna yang berbeda-beda dan memiliki khas tersendiri. Nah, pengertian dari keanekaragaman hayati itu apa sih inti dari Ibu yang Ibu jelaskan? Segala jenis makhluk hidup Bu yang berasal dari alam. Nah, segala jenis makhluk hidup yang berasal dari alam seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan manusia. Jadi poin pentingnya itu yang berasal dari alam. Sip. Ibu itu apa? Ini buat nanti kita media kita ya. Terus jenisnya ada 3, yaitu apa saja? Hutan. Terus yang kedua sumber perikanan. Terus yang ketiga ada tumbuhan. Nah, di sini ada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama apa? Kulit. Nah, ada gen. Jadi ada gen kulit sama warna. Itu kan beberapa mawar tapi hanya beda warna. Terus yang kedua apa? Spesies. Apa sih itu? Kupu-kupu. Kan berbeda ya itu. Ada yang biru, ada yang kuning, terus harimau, terus serigala, sama itu macan tutul. Kayak bajunya ini ya. Iya. Sama. Ini sama itu sebenarnya. Coba Ketiga apa? Ketiga apa itu? Ekosistem. Jadi yang variasi jenis kemampuan alam yang ada dari ragam makhluk hidup itu kan ada hutan, terus apa? Mantul. Rawa-rawa. Iya, mantul. Nanti cuci muka ya. Iya. Kita cuci tangan. Itik-itik. Ini namanya gurun pasir ya. Ya, gurun pasir. Terus ini rawa-rawa. Rawa lompek. Rawat itu lomba ya, lomba. Nah, potensi sumber daya hayati di Indonesia. Jadi intinya Indonesia itu memiliki kekayaan hutan tropis, lautan, serta keanekaragaman hayati flora dan fauna yang tinggi untuk menjadikan lokasi yang sangat baik untuk potensi sumber daya hayati. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu hutan terluas di dunia yang menghasilkan apa saja? Kayu, terus karet, terus hasil hutan lainnya. Kalau di laut apa? Ikan, terus terumbu karang, dan laut. Sip, pinter. Biota laut itu seperti aneka yang berada di dalam laut. Ya seperti itu tadi, ada karang, terumbu karang tadi, ikan, dan hewan yang berada di laut seperti itu. Nah, perannya apa sih sumber daya hayati dalam ekonomi? Yang pertama apa itu? Sumber daya industri, sumber ciptaan lapangan kerja, dan penyediaan produk ekspor. Kalau sumber bahan baku industri itu kayak tanaman pangan, dan hewan ternak lainnya. Kalau lapangan kerja itu ya menciptakan kayak misalkan di laut itu banyak yang bekerja sebagai nelayan. Terus kalau di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai petani. Terus kalau penyediaan produk ekspor itu seperti yang ada di hutan, jadi menghasilkan kayu, karet, minyak sawit, dan serat. Seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih keanekaragaman hayati untuk manusia? Yang pertama apa? Untuk dagang pangan. Yang kedua apa? Bisa untuk kosmetik. Yang ketiga perabotan.
manusia. Nah, untuk peluang bisnisnya, jadi keanekaragaman hayati itu bisa dimanfaatkan melalui 3 ini. Jadi bisa untuk pupuk kompos, industri perikanan, dan produk herbal. Jadi bisa disesuaikan di mana wilayahnya tersebut. Nah, ini yang terakhir, masa depan ekonomi sumber daya hayati. Yuk bisa dibacakan Kak Yoli. Masa depan ekonomi sumber daya hayati. Masa depan ekonomi sumber daya hayati memiliki potensi besar jika dikelola secara berkelanjutan dan inovatif. Dengan kemajuan teknologi, pengelolaan sumber daya hayati dapat dilakukan lebih efisien seperti melalui bioteknologi, pertanian cerdas, dan budidaya perikanan modern. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap produk-produk organik, ramah lingkungan, dan berkelanjutan membuka peluang bisnis baru di berbagai sektor, mulai dari pangan hingga energi terbarukan, Bu. Oke, terima kasih Nak Yori. Jadi sumber daya alam hayati ini sangat penting bagi manusia dan bisa dimanfaatkan di berbagai daerah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu terdapat LKPD yang harus kalian kerjakan dan akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ini kelompok 1 ya, berempat. Yang kedua ini. Nah, silakan dikerjakan. Murah. Murah sih. Ini kelompok. Yuk, ada kesulitan. Ini ngerjain yang mana? Yang ini. Nah, kalian membuat cerita. Terus yang kedua ini mengisi di daerah kalian. Ibu sudah saya. Yang ini tadi membuat poster, buat pewarna kan sama menggambar. Membawa, Bu. Ya, nanti ditulis. Ya. Sudah, Bu. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oh, ini nantinya semua yang perwakilan, Bu. Ini sama Bu, dikasih sandaran aja itu. Dikasih Oh, iya. Dikasih. Biar ya. Ibu, ini Sudah selesai? Sudah. Silakan presentasi yuk satu-satu perwakilan aja. Tadi kegiatannya apa? Yang kelompok 1 membuat apa? cerita, Bu. Oke, selanjutnya membuat apa? Bandingkan kekayaan alam. Sudah bisa, ada kesulitan nggak tadi saat mengerjakan? Tidak. Coba dilihatkan ceritanya seperti apa. Nah. Terus yang ini kekayaan daerahnya ada apa aja sih? Pertanian, ada perhutanan, ada sumber air. Oke, sip. Silakan kembali ke tempat. Makasih. Beri salut. Sip. Salut. Oke, kelompok selanjutnya perwakilan yuk. Ayo. Yuk. Bu, Rizky. Rizky bawa apa? Bawa tablet, Bu, nggak boleh. Ibu Sita dulu. Ibu Sita. Ibu Sita. Kamu Bawa tablet, Ki. Iya kan jadi obatnya. Tadi. Halo. Siapa? Bicaranya. Mengamati lingkungan sekitar dan mencatat 2 jenis tumbuhan. Ya, gambar ya tadi. Gambar apa aja tadi? Pohon kelapa, Nah, ini. pisang, Terus ini? pisang, ikan kembung, Terus yang terakhir. ayam kampung. Terus apa lagi? Membuat musik apa lagi? Membuat poster, Bu. Ya, pas udah jualan 3 jualan ya. Iya,
Bu. Nanti boleh dengan catatan yang kemarin ya. Iya, Bu. Yang kemarin, yang tadi. Iya, Bu. Bu, kalau udah selesai bisa dikumpul nggak? Bisa. Oke. Mau nitip dong. Aku nggak ada nama itu dia. Nah, kita yang lain dikumpulkan yuk. Ibu Bansi. Iya, aku ya. Makasih ya. Ditambahin bintang dong, Bu. Iya. Makasih ya. Tiap hari jadi. Nah, sebelum kita akhiri, untuk mengingat materi yang sudah Ibu sampaikan, di sini Ibu memiliki media yang akan kalian kerjakan. Jadi berhubung media Ibu tadi di Jalan Jatuh, jadi kalian menggambar sesuka kalian flora dan fauna ya. Silakan bebas, terus nanti di misalkan flora. Oh, Sauci. Ya, boleh kucing. Ibu. Flora itu apa? Itu tumbuhan. Fauna itu hewan. silakan yuk dibuat. Ibu punya lagi. Enggak, Kan dimasukin. cuma ditaruh di sini. Gimana sih kamu Di sini. Ah, dia dari tadi. Dia bisa fokus kok belum. Iya, Fokus sendiri. Mau Iya, belajar harusnya. Mau Besok dibuat. jangan Jangan lupa pakai sekolah ya. Enggak boleh. Boleh nggak, Bu? Makan ayam cuman boleh. Gambar ikan kembung tadi juga boleh. Aku mau ayam cuman. Kalau sudah dimasukkan di situ masukkan di sini. Nis, kan masukin sendiri. Ya. Nggak boleh titip. Oke, sudah. Ya. Yuk. Aku. Wih, anak ini pintar menggambar semua ya. Iya dong. Emang buku flora. Aku bukan Iya. itu. Siapa yang kamu? Aku Ya. Terima kasih. Ibu aku Dikasih belum. apa? Ayo tarik sedikit. Bicara sendiri ya. Ayo dikumpul. udah bikin balas emang. Tarik ikan. Ini ikan lu Bu. Ikan Lu Bu, bawa tarik juga. Ini Ibu Sita. Aku bikin lapis ya. Ya boleh. Ibu tabletnya di sini. Nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Yuk kembali ke tempat. Kalau ibu apa Bu? Ya Allah, Ibu tadi kan di situ makanya Ibu sobek. Ini kerja serpuk ya. Nah, anak-anak Ibu sudah pintar sekali ya. Apa kesimpulan yang kita dapat hari ini? Kita tadi sudah belajar apa? Keanekaragaman hayati. flora dan fauna. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu yaitu Gundul-Gundul Patrol. Yuk sambil duduk nggak apa-apa. Ya. Kita mulai ya, yang semangat. Satu, Ada gerakannya. nggak usah. Ini. Ya, kira ikutin ibu aja juga. Boleh sesuka kalian. Yang penting semangat dan yang penting semangat dan tetap tertib. Yuk, 1, 2, 3. Gundul-gundul patrol, yuki-yuki watrol. Ada kesulitan nggak untuk materi hari ini? Sudah paham? Apakah kalian senang? Apakah tujuan pembelajaran tadi tercapai? Sudah mau pulang belum? Sekarang sudah jamnya pulang. Sudah jam 2. Oh iya ya. Sekarang baru istirahat ya. Soalnya Ibu habis ini mau rapat. Jadi lupa kirain udah jam 12 saking paniknya Ibu. Balik. Bu, kalau perlu rapat, nanti kita keluar aja. Enggak jauh, nanti masih ada Pak Samsudin. Pak Prof. Salim. Ya, bisa masuk. Ya, Bu. Ya sudah. Sudah ya. Karena tadi di
hamdalah lagi sama-sama. Untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Silahkan dipelajari ya. Yaitu akhiri dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.